warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk semuanya, terutama warga negara Indonesia, para pekerja migran Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Agustus, kiranya perlu sekali saya menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan kasus positif COVID-19 di Brunei ini. 2 hari yang lalu kami menyampaikan beberapa data adanya kasus positif baru COVID di Brunei semenjak tanggal 7 dan tanggal 8. Waktu itu kami sampaikan tanggal 7 Agustus terdapat kasus baru sejumlah 8 orang. Kemudian tanggal 8 saya sebutkan ada 17 kasus baru. Nah, kemudian setelah itu tanggal 9 hari Senin, setelah dilakukan contact tracing kepada mereka yang positif, ditemukan kembali sejumlah 42 kasus positif. Dalam perkembangan 2 hari berikutnya, perlu saya sampaikan, tanggal 10 Agustus terdapat lagi 34 kasus positif. Dan yang memprihatinkan, dari 34 kasus itu ada 8 orang pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei. Tanggal 11 kemarin tercatat lagi ada 54 orang positif. Dan sekali lagi ada 8 orang warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam. Dengan perkembangan terakhir sampai kemarin sore, maka dapat kami sampaikan data-data sebagai berikut. Dihitung sejak tahun lalu saat di Brunei terdapat kasus COVID-19, total sudah ada 494 kasus positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 3 tidak bisa tertolong alias telah meninggal dunia, 319 telah dinyatakan sembuh, dan 172 sedang dirawat. Dengan demikian, dapat saya sampaikan dari 172 orang yang sedang dirawat ini, ada 35 orang yang tadinya masih dirawat, ditambah dengan 16 orang yang baru saja terjangkit 2 hari yang lalu. Sehingga jumlahnya menjadi 51 orang. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mari kita doakan dari jumlah warga yang positif ini, siapapun orangnya, khususnya warga negara Indonesia, kita doakan mudah-mudahan dapat segera sembuh kembali. Selama ini ada 90 orang yang terjangkit warga kita, dan 37 orang telah dinyatakan sembuh. Dapat pula saya sampaikan dari informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam, dari kasus-kasus positif ini terdapat klaster-klaster yang mereka merupakan sumber jangkitan. Klaster-klaster tersebut dikenal dengan nama klaster Al-Falah. Sekarang namanya menjadi klaster Al-Falah Freda Radim, klaster Total, lalu ada lagi klaster Chunghua dari Kuala Belait, ada klaster Sempurna Enak, ada klaster Immigration, dan ada lagi klaster ABC. Dengan perkembangan ini, saya tidak ingin warga negara Indonesia menjadi panik. Saya ingin semuanya tetap berhati-hati, menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan patuhi semua protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Brunei Darussalam. Saya ingin semua warga kita senantiasa membaca beberapa koran, mendengarkan siaran-siaran radio, rajin membuka media sosial KBRI. Silahkan bagi yang belum subscribe channel YouTube ini,
gratis, tidak membayar, dan tekan tombol loncengnya agar Anda semuanya terupdate dengan informasi terkini tentang kasus COVID-19 ini. Dengan kasus-kasus ini, bagaimana pelayanan KBRI? KBRI masih ingin terus memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga negara kita yang bekerja di Brunei Darussalam. Namun demikian, Kementerian Kesehatan Brunei baru saja memberitahu KBRI bahwa pada tanggal 9 Agustus yang lalu, atau hari Senin, teridentifikasi ada 1 orang positif yang pergi ke KBRI untuk mendapatkan pelayanan kekonsuleran. Dengan kasus ini, maka kemarin seluruh staf KBRI yang berada di garda depan yang melayani warga kita terpaksa harus menjalani tes swab dan saat ini semuanya harus dikarantina mandiri. Atas dasar ini, atas keterbatasan tenaga ini, maka untuk sementara hari ini dan besok, KBRI hanya bisa melayani bagi warga kita yang ingin mengambil paspor dan warga kita yang ingin mengurus surat-surat keterangan. Bagi para WNI kita yang ada masalah atau ingin berkonsultasi, silahkan menelpon hotline KBRI. Kami akan tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan semua yang sakit segera sembuh dan mudah-mudahan kita semuanya dapat terbebas dari bahaya COVID ini. Kita berterima kasih kepada pemerintah Brunei yang telah memberikan jaminan kepada kita semuanya. Untuk yang merasa ada gejala-gejala, silahkan segera melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Kami juga sampaikan bahwa bagi warga kita yang datang ke KBRI pada tanggal 9 kemarin, silahkan segera melaporkan diri dengan mencantumkan nama, nomor telepon, nomor BROHIM, kartu ID, nomor HP, dan informasi lain. Hal ini sangat diperlukan sebaran jangkitan dari 1 orang positif yang tanggal 9 kemarin datang ke KBRI. Sekali lagi kami mohon semua warga kita tetap waspada, menjaga diri, menjaga kesehatan tubuh, dan sementara ini tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Perlu kami sampaikan juga bahwa dari kasus WNI positif yang baru ini, terdapat 3 warga kita dari kalangan tenaga pengajar atau guru. Dan sisanya adalah saudara kita yang bekerja di restoran. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan silakan ikuti informasi-informasi berikutnya setiap hari agar kita semua terbebas dari COVID-19 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.